Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Pak Hadi, jadi saat ini Pak Hadi lagi Iya Pak Said, membersihkan temuan Temuan. kota ekskavasi ya. Iya betul Pak. Nah, ini yang mungkin perlu kita sampaikan kepada viewers kita. Iya. Di Selokelir ini target kita apa sih sebenarnya? Jadi gini Pak Said, kita sudah tahun keempat sebenarnya. Oke, iya. Ekskavasi ini mulai 2018, Oke. lalu dilanjut tahap kedua 2020 dan kemarin 2021. Ya. Kembali tahun 2022 Ya. jadi tahap keempat ini. Memang sasaran kita ini adalah mengejar pada struktur atau pola dari Candi Selokelirnya. Oke. Jadi 3 tahun sebelumnya kita sudah menemukan setidaknya 5 struktur. Ya. Jadi kita setiap kali menemukan kita sebut itu sebagai struktur 1, 2 dan berurut begitu. Iya. Oke. Nah sasaran tahun ini sebenarnya lebih pada sisi puncak dari Candi Selokelir Pak Said. Oh, yang kita duga sebagai altar itu. Ya Oke. betul, Ya, karena informasi yang kita dapatkan pola struktur candi di Pawitra atau Penanggungan ini paling atas itu umumnya adalah altarnya. Oke. Jadi kita telusuri yang tahun ini adalah bagian dari altar tersebut. Oke. Nah, terkait dengan ini sudah di tahap keempat. Iya. Tapi ini baru pertengahan Pak. Baru Iya, baru pertengahan daripada tahap ini. Dan temuan kita semakin beragam Pak. Iya Iya, betul. seperti betul, yang Pak kita Said. lihat sekarang ini, relief-reliefnya sangat-sangat kaya. Iya. Nah, kira-kira tindakan selanjutnya yang kita mau lakukan, apakah nanti akan ditindaklanjuti dengan sebuah studi teknis yang nanti mengarah pada rekonstruksinya atau seperti apa Pak? Jadi gini Pak Said, memang awalnya kita hanya merencanakan karena waktu itu kita hanya berasumsi luas dari candi ini kan sekitar 430 meter persegi. Ya. Tapi karena setiap tahap ekskavasi kita lakukan ternyata potensinya melebar terus, maka kemungkinan besar 4 tahap ini juga tidak menyelesaikan seluruh pola struktur. Iya. Jadi mungkin bertambah. Namun ancang-ancang yang akan kita lakukan adalah struktur yang sudah dapat kita identifikasi pada tahun-tahun sebelumnya, itu akan kita sembari melakukan ekskavasi pada area yang belum kita lakukan ekskavasi, juga akan kita lakukan studi teknis persiapan pemugaran. Jadi sembari jalan aja gitu Pak Said. Jadi ada tetap penggalian, tapi juga yang sudah ditemukan persiapan untuk kita lakukan rekonstruksinya. Sambil jalan ya. Sambil jalan Pak Said. Iya Pak Said. Nah, saya lihat di sini juga kita dari temuan ya. Iya. Kita mencoba merekonstruksinya, ternyata nyambung. Iya. Walaupun pada saat ditemukan dalam kotak kalian ini berhamburan dia. Jadi ada beberapa sebenarnya kita sudah bisa sambung. Iya. Ya. Jadi kita sebenarnya mengusahakan setiap posisi runtuhan batu yang kita temukan dalam kotak gali itu coba kita klasifikasi dulu Pak Said. Jadi sedapat mungkin relief itu apabila memang masih konteks atau masih menyatu, coba kita susun ulang atau kita padu padankan begitu. Sehingga intinya adalah ketika kita rekonstruksi nanti, ini paling tidak jadi modal awal bahwa ini ada relief seperti ini di lokasi yang berdekatan dengan dinding atau dengan talud yang kita temukan begitu Pak. Nah, selain itu kita tahu kan di sini ada 5 terap ya Pak. Iya. 5 terap dan kelihatannya gaya dari masing-masing terap ini itu berbeda-beda Pak. Betul. Jadi apakah temuan-temuan dari kota di tempatnya itu nanti dikelompokkan sendiri juga Pak? Ya, sementara ini usaha kita itu adalah mengelompokkan dulu Pak Said. Jadi batu-batu relief yang kita dapatkan kita klasifikasi, kita dokumentasi dan coba yang masih dalam hubungannya satu relief kita coba pasangkan. Lalu ada kelompok batu polos juga kita pilah juga. Lalu ada yang pelipit juga kita pilah. Jadi mudah-mudahan memang ini sebagai salah satu langkah memudahkan dalam rangka untuk merekonstruksi nantinya. Iya. Jadi tidak berpindah-pindah. Tidak berpindah-pindah. Iya betul ya. Betul Pak Said. Oke. Nah ini ada di sini juga ada yang menemani kita nih, anak milenial nih. Nih si bocil. Si bocil nih. Namanya siapa Nak? Maula. Maula ya.
Senang ya tuh dengan begini. Senang dong, kan Oh, ini gitu. budaya nenek moyang kita. Oh gitu. Waduh, inilah contoh ya generasi milenial. Ya walaupun mereka bermain dengan gadget yang ya, IT yang sangat modern, tapi tetap peduli dengan tinggalan leluhurnya. Ya, senang ya main-main begini ya. Senang ya. Ya, ini mudah-mudahan nanti Nak Maula ini bisa menyampaikan kepada teman-temannya juga bahwa nenek moyang kita tuh sudah mulai hebat-hebat loh ya. Nah, itu tolong disampaikan nanti teman-temannya ya. Oke. Di sekolah. Ya, di sekolah, teman mainnya gitu ya. Atau Ada mau nanti- pesan nggak? Mau pesan buat teman-temannya melalui YouTube kita? Teman-teman, Ah, buat kalian jangan main HP terus. ya. Yuk kita melestarikan budaya nenek moyang kita. Itu bagus tuh. Ya, jadi kita lanjut lagi Pak Adi. Siapa? Ya, Pak. Inilah gambaran tentang anak milenial yang walaupun mereka sudah sangat beradaptasi dengan IT yang sangat maju, tapi mereka tetap peduli dengan budaya nenek moyangnya. Nah, Betul. inilah Pak Hadi yang perlu menjadi perhatian kita bagaimana Siap. kita menyampaikan informasi yang benar kepada mereka. Betul, Pak. Ya. Ya. Apalagi Jadi, kepada anak-anak ya, Pak ya. Nah, Ya. itu. Jadi sampaikanlah dia secara populer, Iya. bukan dengan bahasa ilmiah, gitu Iya, kan? Pak. Ada yang mau ditanyakan lagi Nak Maula? Ada nggak yang mau ditanyakan? Cukup ya? Cukup ya. Oke. Nah, jadi mungkin saran Pak Hadi atau harapannya Ya. ke depan seperti apa? Jadi kita sebenarnya mulai mencoba untuk melibatkan stakeholder lain, Pak. Ya. Jadi memang harapan kita semua, terutama BPCB Jawa Timur, kegiatan di Selokelir ini tidak hanya sebatas pada kegiatan menelusuri atau mengidentifikasi pola struktur candi dengan ekskavasi, Oke. tapi lebih pada aspek kedepannya bagaimana masyarakat juga dapat memanfaatkan iya. dan kita bisa melakukan pengembangan terhadap ini. Salah satunya mungkin dengan menjadikan Candi Selokelir ini sebagai salah satu destinasi wisata budaya unggulan di Kabupaten Mojokerto, dan nanti hasilnya yaitu dapat dirasakan oleh masyarakat sekitar sini, Pak Said. Jadi kalau begitu pemerintah daerah juga harus terlibat. Oh iya, dong. betul Pak Said, betul Komunitas juga harus komunitas, terlibat, ya, pemerintah gitu ya? daerah, betul. Oke, iya, betul. Gimana lagi? Jadi kita harus melibatkan stakeholder utama, terutama adalah pemerintah daerah, Oke. dan juga kita tidak lupa bahwa Gunung Pawitra atau Penanggungan ini secara kecagar budayanya sudah ditetapkan oleh pemerintah provinsi Jawa Timur. Oke. Jadi mungkin pemerintah Itu peringkatnya ya? peringkatnya, Oke, Pak. oke. Jadi Ya. stakeholder seperti Dinas Pariwisata, Kebudayaan Pariwisata Provinsi juga ikut andil dalam mengembangkan ini, dan juga pemilik lahan atau lokasi, yaitu Perhutani ya, Pak? Perhutani Oke, iya. atau di bawah Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Pak. Jadi mungkin nanti kita secara bersama mengembangkan Candi Selokelir ini yang insya Allah hasilnya itu dapat dirasakan oleh masyarakat secara luas. Oke. Itu Pak Ya, Said. ya, saya rasa itu memang hal yang harus dilakukan. Iya. Nah, mungkin yang terakhir Pak Hadi, Iya Pak. kita ini berada di bulan Juni ya. Bulan Juni Pak. Iya. Kita tahu kita bahwa tanggal 14 Juni itu adalah ulang Iya, tahun. ulang tahun Purbakala Pak. Ini yang Iya. ke-109 Pak. 109. Mungkin ada pesan-pesan buat teman-teman, Iya. para purbakawalawan, Iya, arkeolog, arkeolog. pada masyarakat. Iya, betul Pak. Mungkin pesan kita bersama saja Pak, karena kebetulan saya juga arkeolog. Oh ya. Jadi teman-teman arkeolog dan juga teman-teman penggiat cagar budaya Oh, iya. atau yang perhatian besar terhadap Iya. cagar budaya, Iya. ayo kita lestarikan cagar budaya Indonesia dengan slogan kita bersama Pak. Iya. Jadi kunjungi, lindungi, lestarikan. Iya. Itu betul. Mungkin itu saja Pak. Oke. Nah, itulah bincang-bincang kami dengan Pak Hadi, ya ketua tim ekskavasi Selokelir, Candi Selokelir yang dilaksanakan oleh BPCB Jawa Timur. Walaupun ini belum selesai semua, tapi kita mencoba membuat rangkuman kegiatan tadi yang sudah dilakukan oleh Pak Hadi hingga saat ini. Ya. Saya rasa itu, ya Pak. Ya. Oke. Ya, Terima betul, kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Maula. Sama-sama. Nah,